ini adalah vlog pertama dari gue menjadi kontraktor di 2026. Di video ini gue akan sharing tentang kenapa gue resign dan kenapa gue memulai construction company itu, memulai kontraktor sendiri. Banyak yang pasti ngira gue berawalnya dari kerja di kontraktor, di konstruksi, kemudian tergoda untuk jalan sendiri. Tapi sebetulnya aslinya kebalikannya. Kebalikannya itu kenapa? Dulu gue malah dari awal pengennya jadi kontraktor sendiri. Tapi ya namanya hidup, kadang jalannya belok, kadang jalannya muter. Akhirnya banyak kejadian-kejadian yang harus gue lalui, sehingga akhirnya baru di 2026 ini gue terwujud jadi kontraktor. Waktu itu dimulai dari tahun 2011 sebetulnya. 2011 itu orang tua gue bangun rumah di daerah rumah gue di Jakarta Selatan ya. Kemudian dengan izin Allah, bapak gue sakit masuk UGD gitu ya. Dan akhirnya gue yang tiap hari harus ngecek ke proyek pulang sekolah, walaupun nggak dari pagi ya. Pulang sekolah ngecek ke proyek, kemudian Sabtu ke proyek. Nah karena proyek itu dikerjain 1 tahun, jadi cukup lama. Akhirnya gue ngerti banyak atau mulai ada ketertarikan tentang proyek gitu ya. Nah dari situ gue akhirnya memilih jurusan teknik sipil. Memang agak bodoh ya, cuman gara-gara kelamaan di proyek terus pengen masuk jurusan kuliahnya itu teknik sipil. Jadi sesimpel itu memang. Nah setelah itu ya kehidupan berjalan aja. Gue masuk teknik sipil, gue kuliah di teknik sipil sampai tahun 2018 itu ada gempa Lombok ya. Gempa Lombok. Kemudian gempa Lombok itu lumayan berkesan buat gue. Kenapa? Karena gue dulu KKN-nya di Sumbawa Barat. Nah di Sumbawa Barat ini juga terdampak dikena gempa Lombok ya. Dan banyak orang-orang sana yang dulunya membantu gue selama KKN akhirnya harus mengungsi ke tempat yang harus terbuka gitu ya, kayak lapangan gitu. Mereka nggak berani balik ke rumah. Kemudian ada teman gue juga menjadi relawan di sana. Kemudian dia cerita ternyata banyak rumah rubuh itu justru rumah-rumah baru, rumah yang dibuat oleh kontraktor sekarang gitu ya istilahnya. Jadi bukan justru rumah lama yang rumah papan atau rumah tradisional gitu, malah rumah-rumah baru. Dia sih cerita sambungan balok kolomnya nggak bener dan lain sebagainya, sehingga pada saat gempa ya tiba-tiba copot aja gitu bangunannya ya, antara kolom dengan balok. Nah itu juga menjadi berkesan buat gue. Dan salah satu dosen gue yang udah menjadi relawan juga di sana, dia menjadi auditor bangunannya. Istilah ini rumah harus dihancurkan atau masih bisa dibenerin. Dia tuh yang ngasih checklistnya lah untuk triase dari bangunan-bangunan tersebut. Juga bilang sebetulnya kayak gini-gini tuh salah kita loh mas. Artinya salah kita sebagai sarjana teknik sipil gitu ya, sebagai engineer gitu. Karena harusnya kita tanggung jawab juga untuk mengedukasi masyarakat, bukan cuman kita cari ilmu untuk bekerja gitu. Karena ada yang bilang mendidik adalah tanggung jawab orang yang terdidik gitu. Jadi dosen gue bilang kayak gitu, bahwa itu ada tanggung jawab kita juga. Itu mulai gue ketertarikan untuk berbisnis di bidang konstruksi, karena gue ngeliat banyak ya pemborong yang memang gak punya ilmunya masuk ke dunia ini. Akhirnya banyak yang salah, banyak yang secara manajemen maupun secara teknis. Nah dari situ sebetulnya perjalanan itu lumayan panjang. Gue pernah jadi konsultan desain rumah, konsultan pemerintah di bidang transportasi ya, pernah jadi asisten dosen, pernah jadi asisten tugas dan lain sebagainya. Jadi banyak yang di sana. Tapi ya akhirnya juga salah satu fase dalam hidup gue adalah berbisnis dengan teman, tapi itu juga nggak works. Akhirnya terpaksa di tahun 2025 setelah gue lulus S2 dan gue juga udah nikah, gue terpaksa harus mungkin kerja dulu. Waktu itu niatnya sih membantu secara marketing, karena gue nggak ada ketertarikan lagi sebetulnya tentang operasional. Nah kemudian setelah itu berjalannya waktu, di situ gue banyak belajar, dan selama pengalaman hidup gue dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 kemarin, itu banyak juga pelajaran-pelajaran yang gue terima gitu ya. Baik apa yang harus dipelajari maupun apa yang harus dipelajari untuk dilakukan, maupun apa yang harus dipelajari untuk tidak dilakukan. Jadi gue juga banyak belajar tentang kesalahan kontraktor, kesalahan dari desain, itu dari pengalaman. Yang pertama adalah bahwa di dalam bisnis konstruksi maupun bisnis apapun ya, itu marketing itu penting.
Dan marketing itu bukannya kita cuman berharap ada yang datang ya, apalagi kita nggak punya website, nggak punya sosial media, kita berharap ada yang datang ke proyek kita, itu almost impossible dan susah untuk sustain. Artinya kita harus melakukan yang namanya lead generation, harus cari prospek melalui iklan, melalui konten sosial media, melalui menghubungi teman dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus dilakukan. Jadi marketing itu penting untuk keberlangsungan dari bisnis. Tapi ada yang lebih penting daripada marketing, yaitu tahap kedua, keuangan. Kalau kita misalnya punya banyak klien, tapi nanti ternyata keuangan kita nggak beres, akhirnya yang ada kita akan bangkrut gitu ya. Nanti di video selanjutnya gue akan jelasin tentang terkait dengan step-step bagaimana caranya kontraktor bisa bangkrut. Nah itu juga gue akan jelasin di sana. Jadi selain marketing, keuangan itu juga lebih penting. Bagaimana ngatur cash flow, bagaimana alokasi dana, bagaimana menahan diri untuk nggak beli mobil gitu kan, itu juga penting banget untuk diperhatikan kalau kita memang mau berbisnis dengan benar. Kemudian terkait dengan operasional itu harus ada SOP. Dan SOP ini bukan maksudnya SOP kebiasaan kantor aja, tapi harus benar-benar tertulis. Si A harus ngerjain apa, si B harus ngerjain apa, dan hubungan antar mereka gimana, reporting gimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan rekrut karyawan karena capek. Maksudnya apa? Kebanyakan orang karena capek, malas, frustasi gitu ya, akhirnya dia rekrut karyawan. Padahal SOP-nya belum siap, cash flow-nya belum siap, akhirnya ujungnya nyari istilahnya kita menzolimi karyawan ya, kita nyari gajinya kecil gitu kan, kemudian akhirnya itu jadi beban kita juga karena kita cash flow-nya sebenarnya belum siap gitu kan untuk punya karyawan gitu. Jadi itu adalah salah satu yang dipelajari di beberapa tahun terakhir, baik apa yang harus dilakukan maupun yang harus tidak dilakukan. Nah sekarang apa keunggulannya sih memulai sendiri konstruksi bisnis gitu ya. Artinya kita nggak menjadi karyawan, kita tidak menjadi manajer, tapi kita yang punya sendiri. Yang pertama adalah keputusannya lebih cepat. Lebih cepat kenapa? Karena kita yang mutusin sendiri, kan kita yang punya bisnisnya, kita yang punya duitnya, kita bisa memutuskan lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah alokasi biaya lebih cepat. Alokasi biaya lebih cepat ini ya hubungannya dengan keputusan tadi ya. Jadi keputusannya bisa lebih cepat, alokasi dana juga bisa lebih cepat. Jadi kita misalnya pengen bikin DED, tapi kita nggak punya waktunya, nah itu kita bisa langsung cari orang yang bisa membuat DED. Kita nggak bisa SketchUp, atau kita nggak punya waktu untuk desain, nah kita bisa cari orang untuk mendesain. Maupun misalnya nanti material kan kalau kita punya bos mungkin kita dipaksanya cari yang termurah terus kan, tapi mungkin merepotkan gitu. Tapi kalau misalnya sendiri, belum ada karyawan, itu bisa lebih fleksibel, bisa mencari material yang lebih mudah gitu ya, lebih mungkin sedikit lebih mahal tapi tidak merepotkan, alias misalnya bisa diantar, bisa lebih cepat, bisa same day dan lain sebagainya. Kemudian visinya satu, karena ya kita bos kita sendiri gitu kan, bos kita ya kita sendiri, jadi visinya satu. Apa yang kita mau dengan apa yang harus dilakukan perusahaan itu kita yang ngatur gitu, kita nggak harus mengikuti style orang lain dan lain sebagainya. Kemudian ya intinya bisa lebih bebas berkarya baik secara kreatif maupun secara manajemen. Nah itu dia keunggulan untuk mulai sendiri. Jadi keputusannya bisa lebih cepat dan juga alokasi biayanya bisa lebih cepat.